Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar Semandas? Oke, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan memasuki tahun pelajaran yang baru, ya, tahun 2020-2021. Ketemu lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran biologi, ya, di kelas 11. Oke, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran biologi, Bapak akan terlebih dahulu jelaskan secara umum, ya, pembelajaran biologi itu seperti apa. Oke, yang pertama ini adalah kompetensi inti yang akan kalian pelajari semua, ya, dalam 1 tahun. KI1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi inti yang kedua adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Peduli ini ada gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Kemudian santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. KI yang keempat, atau ini berkaitan dengan psikomotorik atau keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jumlah bab yang akan kita pelajari dalam 1 tahun itu ada 12. Dibagi, semester ganjil itu ada 5 bab, dan semester 7 ada 7 bab. Nah, ini bab-babnya, ya. Semester ganjil, kita akan belajar 5 bab. Yang pertama adalah sel, kemudian jaringan pada tumbuhan, jaringan pada hewan, sistem gerak manusia, dan sistem peredaran darah manusia. Semuanya terkait dengan diri kita, ya, atau manusia. Jadi yang dipelajari di kelas 11 ini semuanya berkaitan sama diri kita sendiri. Jadi pastikan kalian belajar dengan baik karena ini tampak pada diri kita, ya, seperti sel. Jaringan pada tumbuhan kita bisa melihat tumbuhan, jaringan pada hewan kita bisa lihat hewan. Sistem gerak manusia kita juga memiliki itu. Sistem peredaran darah kita juga punya. Jadi pastikan belajar dengan baik, perbanyak literasi atau membaca, ya, untuk di semester 1. Begitu pula dengan semester 2 atau semester genap, kita akan belajar semuanya terkait dengan sistem, ya. Yang pertama sistem pencernaan makanan, yang kedua sistem pernapasan manusia, yang ketiga sistem ekskresi pada manusia, yang keempat sistem regulasi manusia, yang kelima nafza yang merupakan bagian daripada sistem regulasi manusia, kemudian yang selanjutnya adalah sistem reproduksi manusia, dan terakhir sistem pertahanan tubuh. Nah, ini proses pembelajarannya. Jadi proses pembelajaran biologi itu akan dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan melalui internet, dan juga luring atau di luar jaringan tanpa menggunakan internet. Nah, secara daring itu melalui yang pertama Google Classroom, yang utama, yang kedua melalui YouTube, yang ketiga Google Meet, yang keempat Webex. Ya. Dan secara luring itu melalui observasi lingkungan, praktikum mandiri. Praktikum mandiri itu adalah praktikum yang dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk teknis nanti akan Bapak bicarakan pada saat pembelajaran. Yang ketiga adalah telaah buku atau literasi, bisa menggunakan buku-buku yang sudah ada. Jadi yang, ya, tentu saja tidak menggunakan internet. Kalau yang internet itu menggunakan, ya, itu melalui daring, ya, atau dalam jaringan. Nah, untuk penilaian. Penilaian itu terdiri atas pengetahuan atau kognitif. Yang kedua adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap atau afektif. Penilaian pengetahuan atau kognitif dilakukan melalui tes, ya, kuis, ulangan, gitu, ya. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan. Ini dilakukan melalui uji makalah,
laporan praktikum, presentasi individu atau kelompok, dan juga hasil karya, penilaian hasil karya. Ya. Yang ketiga, penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan melalui presensi, jadi kehadiran, kemudian keaktifan kelas, kedisiplinan, kerapihan, dan lain-lain. Seperti misalkan sikap pada saat chat ke guru, pada saat di forum GCR, nah itu juga dinilai. Itu merupakan penilaian sikap. Jadi tolong dijaga etikanya, ingat 5S-nya, ya, jangan sampai lupa 5S. Jadi kalau kalian misalkan ingin chat atau memberikan komentar, tolong 5S-nya, ya, memberikan salam, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Dan jangan lupa dijelaskan, ya, kamu itu siapa, dari kelas mana, kemudian jelaskan kamu mau apa. Misalkan, assalamualaikum Pak, maaf saya atas nama Rido, saya dari kelas 11 MIPA 1 ingin memberikan tugas, ya, apa, seperti itu dijelaskan, ingat etika. Nah, semua nilai itu akan diinput melalui Google Classroom. Jadi pastikan kalian melihat dan sering diupdate informasi melalui Google Classroom-nya. Dan KKM Biologi adalah 70. Tetapi Bapak ingatkan kembali. Kalian lihat di kelas 10-nya, di semester 2 atau semester genap. Nilai kalian berapa? Ya, meskipun KKM Biologi itu adalah 70, tetapi kalau misalkan nilai kalian di kelas 10 di semester 2 itu nilainya 78, pastikan semua nilai di kelas 11 di atas atau sama dengan 78. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti di kelas 12 kalian ingin melakukan pendaftaran SNMPTN, kalian bisa istilahnya memiliki peluang yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itu ya, ingat, jadi dicatat di bukunya. Oke? Tentang nilai kalian. Jadi jangan sampai nanti bingung ketika ditanya, kamu dulu kelas 11 nilainya berapa? Aduh, berapa ya Pak? Lupa. Nah, dicatat di bukunya ya. Oke, semua informasi kelas biologi itu akan disampaikan melalui Google Classroom. Pastikan aktif melihat kelasnya masing-masing. Dan kita juga akan ada VCon atau video conference. Peraturannya adalah semua siswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan. Jadi hari Senin pakai seragamnya Senin, Selasa dan seterusnya. Kemudian semua mic wajib di mute atau dimatikan. Kecuali kalian dipersilakan untuk berbicara pada saat sesi tanya jawab. Silakan, dan wajib video atau kameranya dinyalakan sehingga nanti guru-gurunya bisa melihat. Seperti itu, ya. Nah, demikianlah penjelasan umum mengenai pembelajaran biologi. Maaf, ini typo ya, di kelas 11 maksudnya. Jadi semua mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita doakan agar COVID-19 ini, hari ini sudah 2020, jadi mudah-mudahan sudah tidak ada lagi COVID 2020 dan COVID-19 sirna ya. Dan mudah-mudahan yang sedang membuat vaksin itu juga segera bisa beredar. Dan mudah-mudahan kita semuanya gratis tanpa ada biaya karena lumayan mahal kalau kita harus beli sendiri. Tes rapid juga sudah mahal 200 ribuan ya. Dengan biayanya apalagi swab test. Tetap stay safe. Jaga diri ya. Kalau mau ngapa-ngapain ingat protokol. Selalu pakai masker. Ya, mohon maaf Bapak hari ini tidak pakai masker karena Bapak ingin berbicara agar jelas. Ya, karena di sini juga tidak ada orang juga ya. Oke. Gitu saja. Apa kabar Semandas? Semangat maju prestasi. Yes, yes, yes. Oke. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.